Syara Nur Aprianti Pauji dengan NIM 2003401 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan mereview atau menganalisis secara singkat sebuah buku. Dan buku yang saya ambil kali ini yaitu Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia karya Profesor Haji Muhammad Daud Ali. Dengan banyak halaman, sekitar 370 halaman, lalu ukuran buku ini yaitu A5 dan panjang buku ini sekitar 21 cm. Lalu cetakan pertama buku ini pada bulan Oktober tahun 1991 dan cetakan ke-19-nya pada bulan April 2019. Penerbit buku ini yaitu PT Raja Grafindo Persada yang dicetak di Karisma Putra Utama Offset. Lalu ini ada desain cover tampak depan buku ini. Lalu ini ada desain cover tampak belakang. Desain cover buku ini didesain oleh Stephen Rinaldi. Lalu Profesor Haji Muhammad Daud Ali ini dilahirkan di Desa Bintang, Takengon, Aceh Tengah pada tanggal 4 April 1930 dan beliau wafat pada tanggal 6 Oktober 1998. Beliau ini merupakan guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan beberapa fakultas lain di Jakarta. Lalu buku ini berisikan 4 bab, yaitu yang pertama ada bab mengenai Islam dan hukum Islam. Yang kedua ada bab 2 sumber asas-asas hukum Islam dan al-ahkam dan al-khomsah. Lalu yang ketiga ada bab 3 yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Dan terakhir pada bab 4 hukum Islam di Indonesia. Di dalam buku ini mengkaji terlebih dahulu mengenai Islam agar para pembaca lebih mengetahui dan memahami makna Islam yang menjadi induk atau sumber dari hukum Islam itu sendiri. Dalam sistem hukum Islam, selain dengan agama atau iman, hukum juga tidak boleh dicerai pisahkan dari kesusilaan atau akhlak. Buku ini juga membahas tentang hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah seperti hukum, syariat, fikih, dan beberapa istilah lainnya. Lalu buku ini juga membahas mengenai hukum Islam dan hak asasi manusia. Dari buku ini juga menjelaskan ciri-ciri hukum Islam itu sendiri, seperti hukum Islam merupakan bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam. Lalu hukum Islam juga mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Lalu hukum Islam juga mempunyai 2 istilah kunci, yaitu syariat dan fikih. Lalu hukum Islam terdiri dari 2 bidang utama, yaitu ibadah dan muamalah. Hukum Islam juga strukturnya berlapis, lalu mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Dapat dibagi menjadi 2 hukum, yaitu tahlifi dan hukum wad'i. Kemudian buku ini juga cukup menjelaskan secara menyeluruh mengenai pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam, yang mana hukum Islam ini melewati 5 masa, yaitu masa pertama yaitu masa Nabi Muhammad SAW, yang kedua masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga masa pembinaan, pengembangan, dan pembukuan. Lalu keempat yaitu masa kelesuan pemikiran, dan yang terakhir adalah masa kebangkitan kembali. Selanjutnya pada buku ini terdapat bab 4 yang membahas mengenai hukum Islam yang ada di Indonesia. Pada bab ini menjelaskan atau membicarakan mengenai hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Lalu membahas mengenai hubungan antara hukum adat dengan hukum Islam, lalu hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, lalu membahas juga hukum Islam dan pembinaan hukum nasional, lalu peradilan agama, dan
menjelaskan komplikasi hubungan Islam. Hukum Islam, hukum adat, dan juga hukum barat disampaikan melalui buku ini bahwa keadaan ketiga sistem hukum tersebut telah berlaku di Indonesia, walaupun keadaan saat berlakunya atau berlangsungnya tidaklah sama. Hukum adat telah ada atau telah berlangsung sejak lama di tanah air. Lalu hukum Islam baru dikenalkan di Indonesia setelah ajaran agama Islam disebarkan di tanah air. Sedangkan untuk hukum barat ini diperkenalkan atau mulai masuk ke Indonesia bersamaan datang dengan para penjajah atau dengan kedatangan orang-orang asing ke Nusantara. Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh, berkembang, dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Untuk hukum Islam tidaklah tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang berdasarkan atau bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari hukum adat untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Sedangkan untuk hukum Islam bertujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya. Sedangkan untuk hukum barat, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat. Sumber ketiga hukum tersebut dapat dikategorikan dalam 3. Yang pertama, sumber pengenal, sumber isi, dan sumber pengikat. Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh, berkembang, dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Untuk hukum Islam tidaklah tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan hukum yang berdasarkan atau bersumber dan disalurkan dari hukum syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari hukum adat untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Sedangkan untuk hukum Islam bertujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya. Sedangkan untuk hukum barat, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat. Sumber ketiga hukum tersebut dapat dikategorikan dalam 3. Yang pertama, sumber pengenal, sumber isi, dan sumber pengikat. Terlepas dari berbagai kelebihan yang dimiliki oleh buku ini, ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh buku hukum Islam ini. Seperti ada beberapa kata dan kalimat pada buku ini yang bahasanya sulit dimengerti karena susunannya kurang tepat atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Lalu pada buku ini juga terdapat kalimat-kalimat yang cukup rancu karena mungkin kurang memacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu pada buku ini juga terdapat banyak istilah-istilah asing yang diambil dari bahasa asing, yaitu bahasa Arab, yang mana cukup membuat para pembaca kesulitan untuk memahami atau mengerti atau bahkan mengucapkan atau melafalkan kalimat atau istilah asing tersebut. Lalu pada buku ini terdapat beberapa cetakan yang kurang jelas seperti ini, tapi hanya beberapa saja. Selebihnya buku ini sangat-sangat memberikan inspirasi dan sangat memberikan banyak manfaat kepada para pembacanya. Sekian review atau analisis singkat mengenai buku Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, karya Profesor Haji Muhammad Daud Ali. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.